Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ternak semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang tepung ikan olahan sendiri dengan metode fermentasi dan juga cara membuatnya. Yang biasa kita pakai dalam satuan ransum pakan peternakan ayam petelur kita di sini. Mari simak kelanjutannya. Tepung ikan adalah sebuah produk komersial yang kebanyakan terbuat dari ikan ruca. Tepung ikan umumnya dipakai untuk dijadikan pakan hewan ternak karena tinggi akan nilai protein dan lebih murah. Biasanya dapat digunakan untuk mengganti peran konsentrat pada ransum pakan agar biaya pakan menjadi jauh lebih murah. Kali ini kita coba share cara membuat tepung ikan kita sendiri dengan metode fermentasi. Disclaimer, untuk videonya banyak kesamaan dengan Pak Priyo di channel YouTube-nya Chickenku karena kami menggunakan metode yang sama dengan beliau dan terinspirasi dari beliau, Hafizahul Ta'ala. Pertama, siapkan katel atau wajan atau panci. Panci jauh lebih baik ya, dan juga kompornya. Di sini kita menggunakan ikan BS. Ya, di sini namanya ini ikan BS. Lalu dicuci agar tidak terlalu amis. Tidak dicuci pun tidak masalah jika Anda tahan dengan baunya. Lalu direbus, bisa juga ditumis. Di sini saya menggunakan metode rebus. Jadi ikan yang segini kurang lebih 5 kg ditambah air sekitar 1 liter saja sudah cukup. Dan jangan lupa untuk diaduk sesekali jika Anda menggunakan olahan jeroan ikan. Pengadukan dilakukan sesering mungkin agar tidak gosong. Jika sudah menjadi bubur ikan seperti ini, maka matikan kompornya, lalu diamkan sesaat. Masukkan ke tempat yang aman agar terhindar dari lalat. Bisa ditutup atau seperti ini, dan biarkan benar-benar dingin. Biasanya 12 jam sampai benar-benar dingin, ataupun bisa sampai keesokan harinya. Dari 5 kg bubur ikan ini, kita tambahkan 5 sendok gula pasir, dan 5 tutup botol M4. Tambahkan dedak katu 10 kg, lalu aduk sampai merata. Setelah itu masukkan ke gentong plastik, atau plastik juga nggak apa-apa, yang penting kedap udara. Ini sangat penting karena metode kita memakai cara fermentasi, jadi usahakan tempat fermentasi harus benar-benar tertutup rapat atau kondisi anaerob agar proses fermentasi berhasil. Lalu simpan selama seminggu. Biasanya di hari kelima sudah saya gunakan untuk campuran pakan yang saya buat, dan jangan lupa untuk ditutup kembali. Ya, ini adalah fermentasi tepung ikan yang sudah jadi. Teksturnya seperti ini. Aromanya seperti aroma ikan sarden. Durinya jangan takut tertusuk, durinya sudah mulai melunak. Walaupun tulang kepalanya tidak bisa hancur karena ditekan. Mari kita hitung kandungan proteinnya. Dari 16 kg yang kita buat, cara menghitungnya begini. Ikan 5 kg dibagi total pakan yang kita buat tadi, lalu dikalikan persentasi protein pada ikan. Anda bisa mencarinya di Google. Kisaran 50 hingga 58%. Hasilnya adalah 15,6%. Lalu kandungan dedak padinya segini. Dan jangan lupa kita menggunakan air 1 liter, kurang lebih 1 kg. Lalu cara menghitungnya begini, dan hasilnya adalah 0. Lalu hasil tadi kita tambahkan saja, dan ketemu hasil 20,6%. Hasil ini belum hasil akhir karena sebagian unsur terfermentasi sehingga ada peningkatan mutu dan juga protein kurang lebih 3-5% saja.
Dengan asumsi terendah, kita mendapatkan 24 hingga 26% dari hasil olahan tersebut. Jika Anda inginkan nilai protein lebih dari itu, Anda bisa jemur tepung ikannya, atau dikeringkan dengan oven, atau juga bisa ditumis. Mungkin protein bisa kena kisaran 30% ke atas. Saya tidak menggunakan metode itu karena menurut kami ini semakin memakan waktu dan tenaga. Jika ternak Anda di bawah 100 ekor, mungkin ini bisa dijadikan sebagai rujukan. Tapi tidak untuk ternak lebih dari 200-300 ekor, apalagi Anda mengolahnya sendiri. Untuk Anda yang ternaknya mungkin jumlahnya 200-300 ekor ataupun 500 ekor, mungkin cara ini cukup melelahkan. Namun jangan khawatir, biaya pakan bisa ditekan seperti ini. Dengan cara membeli tepung ikan yang sudah jadi, Anda bisa beli di UKM atau marketplace, di online udah banyak. Kalaupun tidak menemukan tepung ikan, Anda bisa menggunakan tepung MBM ataupun maggot BSF pun bisa. Pada intinya untuk mengganti unsur protein hewani yang terdapat dalam konsentrat. Dan Anda tinggal campurkan ke dalam ransum pakan ternak Anda. Dan menurut kami kehadiran konsentrat itu tidak dapat digantikan ya, ataupun dihilangkan. Karena ayam-ayam petelur Anda pun membutuhkan unsur-unsur yang terdapat dalam konsentrat. Tepung ikan hanya mengganti unsur protein hewani yang terdapat dalam konsentrat tersebut. Nah, itulah sekilas yang bisa kami bahas tentang tepung ikan fermentasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita ketemu kembali di next video dengan pembahasan lainnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.